Terus warabi'u alqai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Jadi yang membatalkan puasa yang nomor 4 itu adalah muntah secara disengaja. Seperti penjelasan pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang muntah dan problematika sederhana yang berkaitan dengan muntah itu sendiri. Nah, sekarang ternyata muntah itu merupakan salah satu hal yang membatalkan puasa ketika dilakukan secara sengaja. Dan ini ada hukum dalam syarah kitab Fathul Qorib, yaitu kitab Bajuri. Walawih taja ilal qai'il tadawi bi barin tabibin adlin jasalahut taqoyu lakinnahu yuftiru bihi li annahu nadirun. Jika kita itu membutuhkan muntah karena untuk berobat, biasanya contoh kalau dalam praktisi ruqyah itu biasanya proses penyembuhannya itu lewat muntah. Apakah batal puasanya? Ternyata ini tetap dihukumi batal karena proses seperti itu kalau dalam kitab ini dihukumi jarang, karena biasanya kalau orang berobat itu ya tidak sampai mengeluarkan muntah. Namun ada sebagian praktisi dan juga sebagian kiai lah yang proses penyembuhan penyakit itu melalui muntah. Lah, itu hukumnya tetap membatalkan meskipun itu tujuannya untuk berobat. Tetap dihukumi batal karena hal itu oleh ulama dihukumi sesuatu yang jarang. Karena hukum itu biasanya ya lebih mengarah kepada sesuatu yang lumrah, sesuatu yang dominan. Artinya kalau sesuatu yang jarang itu biasanya tidak ada referensi khusus. Contoh, kita itu wajib sholat maghrib ketika terbitnya fajar. Kita itu wajib sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam. Ataupun ya ternyata di daerah sana itu ternyata mataharinya lama, untuk tenggelam itu lama. Karena biasanya ada waktu siang, itu siangnya itu bahkan nyampe 20 jam. Kalau nggak salah di daerah barat Uzbekistan, intinya lah daerah barat itu, saya lupa namanya. Itu sampai siangnya itu 23 jam. Lah, apakah ingin pakai kondisi seperti itu? Ternyata tidak. Oleh ulama itu kita itu harus merujuk ke negara-negara terdekat yang kondisinya cuacanya normal. Karena kalau siangnya 23 jam, kita repot ketika berpuasa. Masa kita ingin berpuasa 23 jam? Dan hal itu ya sangat sulit lah. Bahkan tubuh kita mungkin tidak akan bisa menahan rasa lapar. Karena ya satu hari saja kita sekarang berpuasa, ya kita itu kesusahan lah. Karena kita itu banyak godaan, banyak orang yang masak, banyak orang yang sering buka warung di bulan Ramadan. Jadi kita itu 12 jam saja, kita itu ya agak sulit. Makanya ketika harinya itu 23 jam, maka hukum itu sendiri tetap diambilkan yang lumrah. Artinya kita harus merujuk ke negara-negara lain yang cuacanya normal, yang siang malamnya itu normal. Tuh. Terus wal khamisu al-wad'u amdan fil farji fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa. Jadi yang membatalkan puasa yang nomor 5 yaitu berhubungan secara disengaja fil farji. Fala yuftiru shaim bil jima'i nasiyan. Jadi kalau kita itu bersenggama, bersetubuh dengan istri kita dalam keadaan lupa, maka itu hukumnya tidak membatalkan. Namun kalau sengaja memang kita itu bersetubuh melalui lubang depan, melalui kemaluan yang depan, itu hukumnya langsung batal.
meskipun wa in lam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi kalau jima itu mengeluarkan ataupun tidak, yang penting kita sudah melakukan proses jima itu langsung batal, meskipun tidak yunzil, meskipun tidak mengeluarkan air mani kalau dalam jima. Wasadisu al-inzalu wa huwa hurujul mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ihrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ihrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Jadi yang membatalkan puasa yang nomor 6 itu yaitu keluar mani disebabkan bersentuhan kulit. Karena ketika kita itu bersentuhan kulit sesama lawan jenis, kita itu biasanya akan merasakan kelezatan, akan merasakan kenyamanan lah. Pasti bulu kuduk kita, bulu kulit kita itu pasti merinding. Karena Al-Ustadz Luqman, Ustadz saya itu pernah mengatakan perempuan itu ya seperti mayat. Kalau kita sentuh, pasti bulu kuduk kita akan merinding. Nah itu ternyata ternyata survei membuktikan ya ternyata benar, kalau kita menyentuh perempuan itu pasti bulu kuduk kita itu akan merinding ya, makanya perempuan itu ya seperti mayat katanya. Bila jima'in, dan itu prosesnya, proses keluar maninya itu bukan dengan proses jima, artinya cuman bersentuhan saja. Muharraman kana ka ihrajihi biyadihi, baik itu prosesnya ya diharamkan seperti halnya onani dengan memakai tangan kita sendiri, itu kalau keluar mani maka itu hukumnya batal karena itu muharraman. Aw ghairu muharramin ka ihrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi, atau pakai tangan istri kita ataupun budak kita. Karena onani pakai tangan istri kita ataupun budak kita itu hukumnya tidak haram, namun tetap membatalkan puasa ketika dilakukan ketika kita berpuasa. Itu sesuatu yang membatalkan puasa yang nomor 6 itu adalah keluar mani yang disebabkan bersentuhan kulit dengan tanpa melalui proses jima, baik mubasyarahnya itu bersentuhan kulitnya itu sesuatu hal yang diharamkan seperti halnya kita onani dengan tangan sendiri, itu hukumnya batal bahkan haram. Kalau pakai tangan istri kita itu hukumnya tidak haram, namun puasanya tetap batal. Wahtaroja bimubasyaratin an hurujil mani bil ihtilam fala iftara bihi jasman. Lah, pengecualian dari hal itu ketika kita itu keluar mani bukan dengan sebab mubasyarah, bukan dengan sebab kita bersentuhan kulit, namun kita ihtilam. Kita itu bermimpi, bersenang-senang dengan perempuan, kemudian kita keluar mani, maka itu hukumnya tidak membatalkan puasa karena disebabkan bukan dengan cara mubasyarah, bukan dengan cara bersentuhan kulit. Bahkan dalam syarahnya itu ada penjelasan wa kada bin natri wal fikri illam tajri adatuhu bil insal bihima wa illa aftar alal mu'tamad. Begitupun tidak membatalkan puasa dengan cara melihat. Contoh, kita ada cewek ataupun kita punya cewek di HP kita, ternyata oleh kita dipandang terus, dilihat terus sampai kita keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Illam tajri adatuhu bil insal, dengan catatan jika memang ia tidak mempunyai kebiasaan ketika melihat ataupun menghayal itu keluar mani. Kalau mempunyai kebiasaan, kalau melihat foto ini, kalau melihat perempuan ini pasti saya keluar mani, maka itu hukumnya batal. Kalau tidak mempunyai kebiasaan, itu hukumnya tidak batal. Contoh ya, kita sering melihat foto cewek kita ataupun menghayal hal-hal kesenangan dengan cewek kita, itu hukumnya tidak membatalkan puasa ketika keluar mani dengan catatan tidak ada kebiasaan dalam diri kita ketika melakukan hal itu pasti keluar. Kalau mempunyai kebiasaan pasti keluar mani, maka itu hukumnya
membatalkan secara otomatis. Dan ibarat ini juga bisa dipakai masalah menonton video 18 plus. Itu hukumnya bisa pakai yang ini, karena 18 plus itu yaitu kita melihat adegan-adegan tindak asusila yang sangat tidak dianjurkan kita tonton. Maka hukumnya itu ketika kita mempunyai kebiasaan menonton itu ternyata keluar mani, maka hukum puasa kita batal. Kalau tidak mempunyai kebiasaan, ketika kita menonton ternyata kita keluar mani, ternyata pada sebelumnya kita tidak mempunyai kebiasaan, maka hukum puasanya tidak batal. Namun hukum menontonnya ya tetap haram, tapi puasanya tidak batal ketika tidak mempunyai kebiasaan. Itu hal-hal yang membatalkan puasa yang nomor 6.